Baik, di siang hari ini perkuliahan biologi dasar pada pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang materi genetika. Ya, sebagaimana yang kalian ketahui, materi genetika itu adalah diantaranya adalah DNA dan RNA. Oke, kita bahas ya. Sebentar. Nah, ini adalah materi genetik, yaitu DNA dan RNA. DNA dan RNA ini ada pada semua makhluk hidup, kecuali makhluk hidup yang ukurannya mikroskopis seperti virus itu hanya memiliki RNA atau DNA saja. Ya, ini. Baik, ya, saya mulai. Materi genetik DNA atau disebut asam deoksiribosonukleat dan RNA, asam ribosanukleat, ada 3 macam, yaitu RNA, ribosom RNA, ada tRNA, transfer RNA, dan messenger RNA. Kemudian di sini perbedaan DNA dan RNA. Jika DNA itu ditemukan di dalam nukleus, di kromosom, mitokondria, dan plastida dan sentriol, sedangkan RNA itu ditemukan di sitoplasma, terutama di ribosom dan nukleus. RNA itu bentuknya double helix, ada 2 jalinnya, kemudian RNA itu berbentuk rantai pendek dan tunggal. DNA itu fungsinya untuk hereditas atau penurunan sifat dan untuk sintesis protein, sedangkan RNA itu fungsinya dalam sintesis protein saja. DNA itu basa nitrogennya ada adenin, guanin, timin, dan sitosin, sedangkan RNA itu timinnya ini diganti menjadi urasil. DNA itu gulanya ada gula deoksiribosa dan RNA itu gulanya ribosa. Sekarang ke DNA. DNA adalah suatu asam nukleat yang menyimpan segala informasi biologis dari suatu makhluk hidup dan beberapa virus yang akan diturunkan ke generasi berikutnya. DNA itu ada 2 komponen, ini ada deoksiribo atau gula yang kehilangan atomnya, dan asam nukleat, molekul yang mengandung informasi genetik. Nah, ini penyusun utama DNA ya. Sesuai dengan namanya, DNA itu penyusun utamanya adalah gula ribosa yang kehilangan 1 atom oksigen. Struktur DNA, struktur kimianya berupa makromolekul kompleks yang terdiri atas 3 macam molekul dalam satu nukleotida, yaitu gula pentosa, asam fosfat, dan basi nitrogen. Tiap pita atau rantai double helixnya itu terbuat dari unit-unit berulang yang disebut nukleotida. Nah, ini struktur DNA yang berbentuk double helix. Di sini ada mayor groupnya, ini bagian bawahnya, kemudian minor groupnya di sini. Ini adalah bagian dari DNA itu, antara untayan yang di bawah kemudian yang ada di atas. Kemudian nukleotida ini penyusunnya ada ikatan fosfatnya di sini, kemudian ada gulanya ini, kemudian ada basa nitrogennya. Nah, struktur DNA ini basa nitrogennya ada purin dan pirimidin. Purin itu adenin, guanin, dan pirimidin itu ada sitosin dan timin. Kemudian struktur DNA ini gula pentosa ditambah basa nitrogen akan menjadi nukleosida, dan nukleosida ini ada di sini ada deoksiadenosin, deoksiguanosin, deoksisitidin, dan deoksitimidin. Nah, ini struktur kimianya dari basa nitrogen dari DNA dan RNA. Jika pada DNA itu ada adenin, guanin, timin, dan sitosin, kemudian pada RNA itu timin diganti menjadi urasil.
fungsi biologis DNA itu untuk replikasi atau autokalis atau perbanyakan sel. Kemudian yang kedua adalah transkripsi, itu fungsinya untuk mensintesis protein. Kemudian ini replikasi adalah proses perbanyakan bahan genetik. Ini dapat dikatakan demikian, yaitu sebagai proses yang mengawali pertumbuhan sel, meskipun sebenarnya pertumbuhan merupakan suatu resultan banyak proses yang saling berkaitan satu sama lainnya. Kemudian hipotesis tentang replikasi DNA itu ada 3 macam. Ada yang secara konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Nah, ini bagannya. Ini yang semi konservatif, antara DNA lamanya itu akan berpisah, 2 untaian ini, kemudian akan menghasilkan DNA untaian baru. Sedangkan yang konservatif itu DNA untaian lama akan tetap bergabung dan akan menghasilkan DNA anakan yang baru. Kemudian yang dispersif itu fragmennya ini akan saling terpisah dan saling bergabung dengan DNA anakan yang baru. Nah, ini penjelasannya. Kemudian tahap-tahap replikasi DNA itu ada denaturasi, pemisahan untaian DNA induk, kemudian ada inisiasi atau pengawalan sintesis DNA, ada pemanjangan untaian DNA, kemudian ada ligasi atau penyambungan fragmen-fragmen DNA, kemudian ada terminasi atau pengakhiran sintesis DNA. Mekanisme replikasi, proses replikasi DNA diawali dengan pemutusan atau denaturasi ikatan antara untaian DNA yang satu dengan untaian komplementernya atau pasangannya yang dilakukan oleh suatu enzim, misalnya itu enzim helikase. Kemudian denaturasi awal terjadi pada bagian DNA yang dikenal sebagai origin of replication atau titik awal terjadinya replikasi. Untaian DNA ini membentuk struktur yang disebut sebagai garpu replikasi. Nah, ini garpu replikasi ya. Ini poin di mana 2 strand DNA itu akan berpisah mengikuti arah replikasi setiap strandnya. Ini DNA untaian induknya atau DNA lama. Kemudian di sini adanya suatu enzim, misalnya enzim helikase, ini akan terpisah. Kemudian di sini juga ada DNA polimerase yang akan membentuk suatu untaian DNA yang baru. Nah, ini bisa dilihat di sini ada DNA parental atau indukan. Kemudian di sini ada 2 strand ini, ada yang leading strand, kemudian ada fragmen Okazaki. Nah, fragmen Okazaki ini ada fragmen-fragmen DNA yang pendek. Kemudian di sini nanti akan terjadi penyambungan oleh enzim ligase. Nah, ini disambungkan. Nah, ini sama seperti yang di sini. Bedanya di sini sudah lebih banyak lagi. Ada bagian-bagian enzimnya. Ini ada DNA polimerase untuk membentuk suatu untaian. Kemudian ada DNA ligase ini yang berfungsi menyambungkan fragmen Okazaki tadi. Kemudian di sini juga ada DNA primase. Kemudian di sini juga ada enzim helikase untuk memutus untaian DNA induk. Nah, ini bisa dilihat dari keterangannya. Nah, di sini ini komponen penting dalam replikasi, ada DNA template, yaitu molekul DNA atau RNA yang akan direplikasi. Kemudian ada molekul deoksiribonukleotida, ada enzim DNA polimerase, yaitu enzim utama yang mengkatalisis proses polimerasi atau pembentukan rantai nukleotida menjadi untaian DNA atau menggabungkan deoksiribonukleotida fosfat. Dengan kata lain, enzim ini mengkatalisasi atau mempercepat reaksi pembentukannya terjadinya DNA. Kemudian ada enzim primase, yaitu enzim yang mengkatalisis sintesis primer untuk memulai replikase. Di sini bisa dilihat ya primasenya ada di sini. Nah, ini. Kemudian ada enzim helikase, yaitu enzim yang membuka untai ganda DNA induk.
tadi sudah ada ya. Kemudian ada protein ini single strand yang terikat dengan protein, yaitu molekul protein yang menstabilkan untayan DNA yang sudah terbuka. Jadi di sini bila sudah terbuka di sini tidak serta-merta itu akan dibiarkan, akan adanya protein lain sehingga protein ini fungsinya untuk menstabilkan supaya tidak menjadi terurai ini DNA induknya. Kemudian ada enzim ligase, yaitu enzim yang berfungsi untuk menyambungkan fragmen-fragmen DNA. Nah, ini ada fragmen Okazaki yang saling terputus. Kemudian dengan adanya DNA ligase itu akan tersambung kembali. Kemudian proses replikasi itu memerlukan protein atau enzim pembantu. Salah satunya itu dengan adanya DNA polimerase yang merupakan enzim pembantu pembentukan rantai DNA baru yang merupakan suatu polimer. Kemudian proses replikasi itu diawali dengan pembukaan untayan ganda DNA pada titik tertentu di sepanjang rantai DNA. Proses pembukaan rantai DNA ini dibantu oleh beberapa jenis protein yang mengenai titik-titik tersebut. Nah, ini tadi ada suatu enzim, kemudian enzim ligase, dan juga protein yang mampu membuka bidang rantai DNA tadi. Setelah cukup ruang terbentuk akibat pembukaan rantai untayan ganda ini, DNA polimerase akan masuk seperti tadi itu, kemudian akan mengikat pada kedua rantai DNA yang sudah terbuka secara lokal tersebut. Proses pembukaan rantai ganda tersebut berlangsung disertai dengan pergeseran DNA polimerase mengikuti arah membukanya rantai ganda. Jadi di sini DNA polimerase itu sangat berperan. Coba dilihat lagi ya. Nah, ini DNA polimerase ini akan menyambung pada kedua untayan ini. Hingga ini akan terbentuk ini rantai DNA yang baru. Kemudian monomer DNA ditambahkan di kedua sisi rantai yang membuka setiap kali DNA polimerase bergeser. Hal ini berlanjut sampai seluruh rantai telah benar-benar terpisah. Sekarang ke RNA. RNA itu merupakan bahan genetik yang memainkan peran utama dalam ekspresi genetik atau kemunculan suatu ekspresi suatu gen ya. Dalam central dogma ini genetika molekuler, RNA itu menjadi peran antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik atau yang muncul yang diwujudkan dalam bentuk protein. Kemudian struktur RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, gula ribosa, dan satu gugus basa nitrogen. Kemudian polimernya ini tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus gula ribosa dari gula nukleotida yang lainnya. Nah, ini struktur RNA ya, bentuk galin tunggal, dan penyusunnya ada ikatan hidrogennya, kemudian ada gula fosfatnya ini, kemudian ada basa nitrogennya. Bedanya di sini basa nitrogennya ini diganti menjadi urasi. Kemudian tipe-tipe RNA sebagai bahan genetik, RNA berwujud pita. Itu ada 3 macam, ada RNA kurir atau messenger RNA, ini salinan kode genetik pada DNA yang dalam proses selanjutnya, proses translasi akan diterjemahkan menjadi urutan asam-asam amino yang menyusun suatu protein tertentu. Kemudian ada RNA ribosom, adalah RNA yang digunakan untuk menyusun ribosom, dan RNA transfer adalah RNA yang berperan membawa asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam proses sintesis protein. Kemudian fungsi RNA itu sebagai perantara antara DNA dan protein dalam ekspresi genetik, karena ini berlaku untuk semua organisme hidup. Dalam peran ini, RNA diproduksi sebagai kesalinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi. Kode urutan basa ini disebut sebagai triplet atau ini yang dikenal dengan codon. Codon itu terdiri dari basa nitrogen 3 macam, misalnya ATG, GCA itu.
Itu yang disebut kodon. Nah, kodon-kodon itu nanti akan ditranslasi atau diterjemahkan menjadi nama protein. Oke, ke transkripsi sekarang ya. Proses pembentukan RNA dari salah satu pita DNA, RNA polimerase membuka sebagian double helix DNA. RNA polimerase membantu menyusun RNA dengan menambah nukleotida. Kemudian RNA yang sudah terbentuk akan menuju ke sitoplasma untuk proses translasi atau penerjemahan protein di ribosom. Kemudian di sini ada untai template itu ya, dari DNA-nya untai DNA yang digunakan sebagai cetakan untuk sintesis RNA atau sintesis transkripsi dibaca dari arah 3 ke 5. Kemudian ada untai coding antisense, artinya DNA yang tidak dikopi. Sintesis RNA berjalan dari arah 5 ke 3, urutan basa pada RNA yang dihasilkan setelah proses transkripsi sampai dengan untai coding DNA, kecuali diimin diganti menjadi urasil. Nah, ini tahapan transkripsi, ada tahap inisiasi permulaan, daerah di mana RNA polimerase itu melekat pada bagian sisi promoter. Kemudian promoter itu mencakup titik awal transkripsi. Selain menentukan di mana transkripsi dimulai, promoter juga menentukan yang mana dari kedua DNA yang digunakan sebagai cetakan. Nah, ini pada bagian promoternya. Kemudian di sini faktor transkripsi itu akan terikat ke kotak tata box ini. Kemudian di sini juga pada bagian promoter itu akan melekat RNA polimerase. Kemudian dengan faktor transkripsi akan melakukan proses transkripsi. Kemudian ada tahap elongasi, pemanjangan. Pada saat RNA bergerak di sepanjang DNA, bilangan helix ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan, kira-kira 10-20 basa DNA sekaligus. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang sedang terbentuk di sepanjang helix ganda DNA tersebut. Setelah sintesis RNA berlangsung, DNA helix ganda terbentuk kembali dan molekul RNA akan dilepas dari cetakan DNA-nya. Nah, ini pemanjangan ya. Ini RNA polimerase bergerak. Tadi itu sudah menempel pada bagian promoter, dan saat terjadinya transkripsi akan terus berjalan itu dari kiri ke kanan. Kemudian di sini akan terbentuk RNA nukleotida. Ini adalah sintesis transkripsi dari DNA yang terbuka itu menjadi pasangan komplementernya. Gitu. Kemudian ada tahap terminasi, pengakhiran. Transkripsi itu berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Terminator merupakan suatu urutan DNA yang berfungsi menghentikan proses transkripsi. Pada sel prokaryotik, transkripsi biasanya berhenti tepat pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi atau pengakhiran. Sebaliknya pada sel eukaryotik, RNA polimerase terus melewati titik terminasi pada titik yang lebih jauh, yakni kira-kira 10 hingga 35 nukleotida. Ini secara keseluruhan proses transkripsi. Ini bagian promoter yang dilekati oleh RNA polimerase. Ini ada titik awal transkripsi. Kemudian di sini akan terus berjalan seperti ini. Sampai pada titik terminasi akan terjadi pengakhiran transkripsi. Kemudian di sini akan tercetak untayan DNA cetakan dari proses transkripsi itu. Transkripsi itu cetakan ini dicetak dari DNA induk itu. Kemudian DNA yang tidak terikat, RNA-nya akan seperti ini, melekat pada terminasi. Kemudian setelah terminasi lengkap, RNA polimerase akan lepas dari RNA-nya. Kemudian ada translasi, yaitu proses pembacaan kodon menjadi asam amino yang saling bergabung melalui ikatan peptida. Ada 3 tahapan juga. Ada inisiasi, permulaan, kemudian ada pemanjangan sekuen DNA-nya itu, kemudian ada terminasi pengakhiran.
Komponen dalam translasi yaitu ada RNA, terus dari kode genetik atau secret codon itu, kemudian ada ribosom, ada tRNA pembawa asam amino, dan adanya enzim. Di translasi ini, protein disintesis dari RNA template melibatkan ribosom dan aminoasetil tRNA. Asam-asam amino akan dirangkai membentuk polipeptida, dimulai pada start codon yaitu pada codon AUG atau methionine, kemudian diakhiri pada codon stop seperti ini. Ada 3 codon stop yaitu UAG, UAA, dan UGA. Kemudian di ribosom, RNA diterjemahkan dengan bantuan tRNA untuk menjadi asam amino. Asam amino diaktifkan dengan bantuan energi ATP, kemudian asam amino aktif dibawa oleh tRNA ke ribosom. Kemudian tRNA yang memiliki antikodon akan disesuaikan dengan triplet kodon pada sekuen mRNA dari transkripsi. Nah, kesesuaian kodon dan antikodon akan mengkode untuk asam amino tertentu atau proteinnya. Nah, ini kode genetik itu adalah 3 nukleotida menjadi kodon, kemudian kodon untuk asam amino pada protein. Ini tahu kan pembacaannya gimana? Ini dari kiri ya, misalnya di sini ada basa urasil, ini U, kemudian setelah dari kiri, kemudian ke atas, ini menjadi U, kemudian di sini juga ke sini bacaannya. Jadi kalau ada 3 basa urasil menjadi ini protein fenilalanin. Kemudian misalnya di sini ada basa nitrogen ini sitosin, kemudian bertemu dengan basa urasil ini, kemudian juga dinamakan proteinnya yaitu leucin. Itu seterusnya. Jadi ini cara pembacaannya dari kiri, kemudian ke atas bertemu, kemudian dari sini diluruskan. Misalnya ini AUG itu adalah methionine. Nah, sedangkan yang ini tidak ada namanya codon stop karena dia itu tidak mentranslasi atau menerjemahkan protein. Jadi di sini sudah bertemu dengan codon stop ini tidak akan terjadi terjemahan protein atau proses translasi akan terhenti. Sintesis protein, sekuen basa pada DNA menentukan sekuen asam amino untuk pembentukan protein. Jadi sekuen basa pada awal replikasi itu akan menentukan protein yang akan terbentuk saat terjadinya translasi. Dan dari sini sekuen DNA direplikasi, kemudian pasangannya itu ditranskripsi itu. Nah, setelah terjadi transkripsi itu akan dibaca lagi itu penerjemahan proteinnya pada saat translasi. Nah, di situ dari proses transkripsi sampai ke translasi itu dibutuhkan RNA sebagai perantara. Di antaranya ada 3 macam tadi itu. Ada messenger RNA, tRNA, kemudian ribosom RNA. Asam amino dirangkai membentuk polisom, kemudian membentuk protein. Kemudian asam amino dirangkai membentuk polisom, kemudian membentuk protein. Nah, tahapan translasi tadi ada inisiasi, elongasi, dan terminasi.
eliminasi. Nah, ini sentral dogma dari biologi. Ini dari proses replikasi, kemudian dibutuhkan suatu RNA perantara, misalnya messenger RNA, kemudian dibawa oleh tRNA itu ke ribosom, kemudian juga plasma akan nah seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat ya, kalau misalnya saat mengerjakan ini tinggal diganti saja misalnya dari sekuen DNA yang direplikasi ini. Kemudian untuk tentu transkripsi ini sama ketiga ini, kemudian kelima ketiga di sini itu yang berganti hanya basa timin menjadi urasil. Seperti itu. Kemudian di sini juga sama. Ini DNA yang direplikasi dari arah 3 ke 5, kemudian pembacaannya di tanda dasi seperti ini, itu yang berganti juga urasil. Sama ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, tugasnya itu nanti dikerjakan ya di classroom. Tugasnya seperti ini. Nah, nanti kalian itu buat menjadi suatu rangkaian seperti ini. Misalnya sini DNA, kemudian urutan sekuennya itu Ada dari muncul, 5 ke 3. Kenapa? tidak muncul Apanya? presentasinya, materinya. Tuh. Iya, dah. Iya, Pak. Tuh. Tadi muncul yang Tapi pas tadi muncul tidak? pipe nu keluar tuh. Tuh. Kok bisa ya? Iya, mungkin gangguan Ya, tidak sinyal ada, Pak. ini di sini. Tapi tadi itu kan Tadi saya ada, Pak. presentasi sampai slide ke berapa ya? 50 itu masih masuk enggak? Iya, ada, masuk. Oh, gitu ya. Ya, dan tidak apa nanti bisa lihat ini, nanti saya kasih linknya juga. Nanti kan di-share itu materinya tadi, Pak. Pembelajaran tadi. Masuk ya. Ya. Ya, nanti itu tugasnya dibuat seperti ini ya. Nah, dibuat seperti gambar seperti ini misalnya ya. Sudah saya share. Kenapa? Di classroom apa Oh, di grup, Pak? oh, materinya di sini. Iya, materi yang Tadi saya tadi. terus masuk lagi gitu. Tapi tadi ini di sini ya saya jelaskan lagi ya, di ada di classroom. Di classroom situ sudah ada 5 ke 3, kemudian ini replikasiin, guan berpasang dengan sitosin. Kemudian di sini nanti ditulis ya sense trend itu maksudnya itu dan template-nya, kemudian
desain strand itu maksudnya yang tidak di ini tadi, apa DNA yang tidak di copy. Kemudian nanti di sini ditranskiptimin menjadi adenin, kemudian adenin pasangannya menjadi urasil, dan begitu seterusnya itu. Kemudian di sini setelah ditranskripsi, saat translatasi, adenin itu berpasangan dengan urasil, bukan timin lagi. Nah, untuk pengerjaannya lebih cepat, biar lebih cepat ya, antara ini dengan ini itu sama. Nah, antara DNA yang direplikasi ini, kemudian ditranskripsi itu sama. Ini A dengan A, T itu hanya diganti menjadi U, urasil. Kemudian ini, seterusnya ini sama. Jadi timinnya hanya diganti menjadi urasil. Kemudian untuk yang translasi ini, apa ya? Nurun baru masuk ya. Kemudian ini di sini. Nah, ini timin ini akan menjadi urasil di sini. Kemudian adenin tetap sama di sini. Itu seterusnya. Jadi untuk pengerjaannya lebih cepat, bila ini sudah terpasang seperti ini ya. Sudah ini berpasangan dengan ini, adenin timin dengan A dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah dua ini terbentuk, ini tinggal ditulis lagi di sini ininya. Cuma ini diganti timinnya diganti menjadi urasil. Dan ini timinnya sama juga diganti menjadi urasil di sini. Nah, untuk pembacaan proteinnya itu cukup dengan 3 basa nitrogen. Misalnya UAC itu nama proteinnya menjadi metionin. Bisa dilihat di pada slide 47. Nah, ini. Sini bisa dilihat. Untuk apa ya, untuk pembacaan tabel kodenya, bila di sini terlalu singkat, pada slide 47 ini nama-nama proteinnya, bila kalian ingin lebih lengkap itu mengetahuinya, itu bisa di download di Google itu. Misalnya ini apa, ini his itu apa. Kalau menurut saya ini his dicari di Google tugasnya. Tugasnya baik, ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya sama materinya? Kurang paham, Bapak. Kenapa? Kurang paham sama yang barusan. Oh, kurang paham ya? Ya, ini saya coba lagi ya. Itu tugas apa gimana, Bapak? Ya, sudah ada kok di Classroom itu. Saya bagikan tugasnya itu. Bentuknya itu Microsoft Word. Nanti kalian tulis itu nama, prodi sama NPM-nya. Ini kan ada contoh soal ya. Nanti itu contoh soal ada dari 5 sekuen itu. 5 urutan DNA, kalian buat seperti ini. Misalnya DNA-nya atau sekuennya itu nomor 1. Ini dari ujung 5 ke 3, ATG, GGG, CTC, kemudian AGC, kemudian GAC. Nah, urutannya itu di sini menjadi 3 ke 5. Nah, urutannya ini itu pasangannya dari sini. Misalnya ini basa nitrogen adenin berpasangan dengan timin. Kemudian di sini guanin berpasangan dengan sitosin. Kemudian di sini sitosin berpasangan dengan guanin. Kemudian saat ditranskripsi menjadi RNA ini itu sama arahnya dari 5 ke 3. Nah, ini timin berpasangan dengan adenin.
adenin kemudian berpasangan dengan urasil. Nah, urasil ini pengganti dari timin sini. Kemudian di sini tulis terminal A dengan kodon. Kemudian di saat ditranslasi, adenin ini berpasangan dengan urasil, kemudian urasil berpasangan dengan adenin, guanin ini berpasangan dengan sitosin, dan seterusnya ini. Nah, 3 basa nitrogen ini akan menjadi suatu nama protein. Nah, nama protein itu bisa kalian nanti cari itu di sini di set 47. Nah, misalnya AUG itu metionin. Gitu. Nah, bila kalian ini mungkin di set 47 nama proteinnya itu kurang, itu bisa cari di Google dengan kata kunci yaitu tabel kode genetik. Di situ pasti akan terlihat itu nama-nama protein dengan singkatannya itu. Seperti itu. Dari urutan kode genetik ini ada yang kurang paham? Di sini kan sudah ada ya, basa nitrogen itu ada purin dan pirimidin. Mana ya? Coba ini lihat. Nah, di sini nih. Nah, ini struktur DNA. Ini dan itu ada bahasanya itu ada purin. Purin itu terdiri dari adenin dan guanin, dan pirimidin itu ada sitosin dan timin. Itu. Apa masih ada yang kurang dipahami mengenai soal ini? Bingung, Bapak. Bingung Kurang paham, gimana? Pak. Kenapa? Kurang paham. Kurang paham ya? Apanya yang kurang paham? Coba ya. Tadi, nah, misalnya di sini ada soal itu satu soal misalnya sekuen urutan DNA-nya ini ATG, kemudian seterusnya seperti ini. Nah, itu kalian tinggal cari, maksudnya pasangannya itu adenin berpasangan dengan timin, terus sitosin itu berpasangan, timin berpasangan dengan adenin, guanin berpasangan dengan sitosin C itu, dan seterusnya seperti itu. Seperti itu. Kurang paham ya? Coba nanti dikerjakan dulu dan di Google Classroom-nya itu. Maksudnya Di kita sini, itu cari apanya tuh, Bapak? Kenapa? Yang dicari itu apanya tuh, Bapak? Bingung. Kalau yang dicari itu, yaitu pasangannya itu, misalnya ada sekuen ini. Nah, itu kan ada 5 soal. Nah, satu soal itu akan menjadi seperti ini nanti urutannya. Dari DNA seperti ini, kemudian pasangannya seperti ini, kemudian nanti setelah direplikasi seperti ini ya, kemudian akan ditranskripsi, ini akan dicari lagi pasangannya di sini, di proses transkripsi itu. Nah, di transkripsi itu timin itu akan menjadi urasil. Nah, di sini itu tidak lagi menggunakan basa nitrogen timin, tapi menggunakan basa urasil. Misalnya adenin itu berpasangan dengan timin ya saat DNA itu, saat replikasi. Nah, di transkripsi itu akan menjadi urasil seperti itu. Nah, setelah itu saat terjadinya translasi sama itu akan digunakan tetap itu basa nitrogen timin itu urasil. Adenin ini akan berpasangan dengan urasil seperti ini.
Nah, 3 basa nitrogen itu, misalnya UAC akan menjadi protein yang namanya metionin. CCC itu akan dinamakan protein glisil. Itu. Nah, pembacaan kode genetiknya itu dilihat pada tabel 47 ini. Cara pembacaannya dari kiri, kemudian dari atas, kemudian dari kanan. Misalnya, ini G, basa nitrogen guanin. Kan seperti ini. Kemudian G1. Kemudian muncul lagi basa urasil di sini. Kemudian di sini akan ditambahkan basa nitrogen sitosin. Tinggal diluruskan seperti ini. Nah, nanti itu nama proteinnya akan menjadi seperti ini, val. Misalnya valin. Kemudian di sini juga misalnya basa nitrogen G berhubungan dengan basa nitrogen sitosin, kemudian dengan basa nitrogen adenin menjadi protein yang namanya ALA atau alanin. Itu. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ya nanti misalnya ada tanya di grup atau di classroom dah Bapak. Soalnya masih kurang paham ini ya Pak. Nanti tak tanyakan langsung dah Bapak. Berarti tugasnya di slide yang ini Tidak yang ya? kan? Tugasnya di slide yang ini Bapak, yang tampil ini di depan. Di classroom by phone. Di classroom. Baik, kalau tidak ya, saya akhiri. Nah, tanya aja sudah. Tidak apa-apa, tanyakan aja. Classroom, jangan ada yang itu. Mungkin nanti saya beri panduan juga mungkin dari YouTube mungkin kalau misalnya kurang paham gitu. Iya, Pak. Oke. Baik, kalau begitu saya akhiri ya. Semoga bermanfaat kuliah hari ini. Terima Amin. kasih atas hadirinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, Terakhir, sama-sama. Iya, sama. Terakhir pengumpulan tanggal berapa Bapak? Tak kaca, Pak. Oh, Adek.